Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, morning, sir. Okay, there are still 54 students joining this Zoom meeting room. Would you like to inform the others to join the room as soon as possible? Saya minta tolong dikabari yang lainnya untuk segera mengikuti ini, masuk ke meeting roomnya. Dan juga I would like to remind you to fill in the attendance section in the LMS. Silakan diisi attendance-nya, dan terima kasih tadi ada yang sudah mengawali untuk menuliskan identitasnya di mana? Di chat box. Oke. So sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, saya ingin menyampaikan satu hal. Jadi sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini saya tidak tahu mengapa kok pas sekali begitu. Jadi hari ini saya memiliki agenda lain lagi gitu. Hampir sama seperti pekan kemarin. Jadi jam 8 itu ada rapat sebenarnya. Sehingga kemungkinan besar kita pertemuannya nanti baik pertemuan teori dan praktikumnya akan saya jadikan satu, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Pak. Ya, Pak, tidak apa-apa. Oke, jadi ini nanti saya membahas teori sekaligus praktikum di waktu yang bersamaan. Saya sudah izin untuk terlambat sekitar 30 menit kepada ini Kapoldi saya. Jadi nanti kita upayakan kita manfaatkan 1 jam, jadi benar-benar ini. Insya Allah kalau masalah penugasannya tidak terlalu jelimet, jadi tidak perlu dijelaskan terlalu banyak. Oke. Jadi seperti itu. Ketuanya siapa? Tidak ada ketua. Pak, belum punya ketua jurusan. Belum ada ketua angkatan ya. Oke, kemarin yang mengusulkan untuk merecord siapa? Yang kemarin ini apa namanya? Aja Pak, di record. Saya lupa ya. Fikri online pakai apa Fikri? Pakai laptop, Pak. Kalau misalnya saya minta untuk nge-record bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya kasih. Oke, sudah saya ini izinkan untuk merecord. Saya minta tolong di-record ya Fikri ya. Saya lupa kemarin siapa yang minta di-record kemarin. Oke. So, this is our topic today. So basically, basically we are going to continue what we have done previously. Yeah. You have written or you have formulated, you have made the outline of a paragraph, and then today you are going to make the paragraph itself. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin kembali ke topik mengenai descriptive text itu, bahwa mungkin saya cukup meyakini bahwa
sebenarnya topik ini sudah sering dibahas gitu. Artinya this is not a brand new thing. So all of you, maybe you have learned this one in the junior high school or senior high school. Ya mungkin seperti itu. Jadi akan banyak istilah-istilah yang mungkin akan mengingatkan kalian semua kepada masa lalu begitu di SMP atau SMA. Okay. So we are going to talk about definition, generic structures, and then language features, and also purpose. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kemungkinan ini akan mengingatkan kalian kepada masa-masa di SMP atau SMA dulu. Nah, ini adalah definitionnya. So descriptive text or description is a text which says or describes what a person or a thing is like. Jadi memang teksnya mendeskripsikan seseorang atau sesuatu. Sesuatu di sini bisa jadi benda, bisa jadi pet, ya hewan peliharaan, or maybe a place like a tourist destination, for example. And the next, its purpose is to describe and reveal a particular, itu di garis bawahi di sana, particular person, place, or thing. Why? Because in descriptive text, we only describe something, one thing, ya. Kita hanya mendeskripsikan satu hal saja, satu orang saja, satu tempat saja misalnya. So when you want to describe a human in general, it means that you are not writing a descriptive text. Or ketika misalnya kalian ingin mendeskripsikan mamalia secara umum atau bahkan ini TPB ya. Taruhlah misalnya kalian ingin mendeskripsikan benih padi unggul misalnya. Tapi secara umum itu bukan deskriptif. Tapi kalau benih padi yang sifatnya spesifik, misalnya benih padi yang ditanam di halaman rumah kalian misalnya. Misal, tapi apa ada ya padi di halaman rumahnya? Anggap saja ada, maka itu baru deskriptif. Nah, berikutnya, Kane defines description as follows. Description is about sensory experience, how something looks, sounds, tastes. Mostly it is about visual experience, but description also deals with other kinds of perception. Maksudnya adalah when you describe something or someone, so basically you describe what that thing looks like. Jadi tampilannya seperti apa? Or how the sound is like. Suaranya seperti apa? Rasanya seperti apa? Nah, kalau misalnya kalian ingin mendeskripsikan teman, tentu saja selain tampilan secara fisik, it is also very possible to describe the personality, the characteristics. Jadi bukan hanya tampilan saja. Yeah, and this is the generic structure. So the first one is identification. It contains about the introduction of a person or place or animal or object that will be described. Jadi di bagian awal kalian bisa memberikan clue kepada pembaca. Okay, this paragraph or this text is about this one. Itu adalah di identification. Seperti contohnya ketika kita hubungkan dengan tugas yang kemarin, kalian mungkin mengatakan I have a very unique guitar at home misalnya. Maka disitulah identifikasinya bahwa pembaca akan mengantisipasi oke, ini hanya membicarakan tentang gitar itu, tidak membicarakan hal lain. Maksudnya seperti itu. And then description contains the description by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer described. Oke, jadi
sifat-sifat yang dimiliki oleh sesuatu yang kalian deskripsikan. Itu ada di description. So, for example, when you talk about the guitar, you may talk about how it sounds, or you can also talk about the build materials, ya, atau mungkin tahun pembuatannya dan lain-lain. Sedangkan tujuannya adalah to describe person, thing, or place in specific. Di sini kata kuncinya adalah in specific. Jadi ketika sesuatu yang kalian deskripsikan itu bersifat umum, maka itu bukan descriptive text. Kita berbicara tentang jenis teks yang lain. And then to describe a particular person. Oke, ini masih sama sebenarnya. Ada kata particular di sana. Hanya satu hal atau satu orang atau satu tempat saja. Jadi kalau kalian ingin membahas tentang beach, misalnya di Indonesia, itu bukan descriptive text. Tapi kalau misalnya kalian hanya ingin mendeskripsikan Papuma Beach misalnya, atau Watu Ulo Beach, maka itu adalah descriptive text. And then this is the language feature. So we have specific participant. So it has a certain object. It is not common and unique. So it is only one. For example, itu adalah contoh-contohnya. Kuta Beach, my house, Borobudur Temple, Uncle Jim. Kalau ingin berbicara tentang orang. And then the use of adjective. Oke, saya kembali ke sini dulu. Di sini contains the description by describing its features, forms, colors, or anything. Nah, features, forms, ya, itu hanya bisa disampaikan dengan menggunakan adjective. Apakah ini big or small? Atau apakah ini beautiful or ugly misalnya. Is it plain or colorful? Dan lain-lain. Itu adanya di adjective. Ya, makanya di sini the use of adjective to clarify the noun. Jadi yang dideskripsikan kan adalah benda, noun. Nah, untuk mensifati si benda ini, untuk memberikan kualitas dalam tanda kutip, untuk menjelaskan fitur-fitur yang dimiliki ini, maka kita membutuhkan adjective. So for example, a beautiful beach, handsome man, famous place in Surabaya misalnya. Jadi kata beautiful, handsome, famous itu semuanya adalah adjective. Sehingga nanti kalian ketika membuat satu description, silahkan mengeksplor adjektif sebanyak-banyaknya, kata sifat sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan tulisan kalian tentu saja. And then for the tense, the tenses we use simple present, The sentence pattern use is simple present because it tells the fact. Jadi kita karena berbicara tentang fakta-fakta mengenai objek yang kita deskripsikan, maka kita menggunakan simple present tense. And then we also use action verbs. Verbs that show an activity. For example, run, sleep, walk, cut, write, read misalnya. Jadi ada verb yang aktivitasnya bisa kita lihat begitu. Seperti yang dituliskan di sana semua, itu aktivitasnya bisa kita lihat. Bisa kita amati secara langsung dengan mata kita. Run, kita tahu ketika ada orang berlari, ya dia berlari aja gitu. Sleep juga seperti itu. Artinya action verb itu verb yang memang menunjukkan adanya aktivitas fisik. Akan tetapi ada juga ada juga verb yang dia tidak menunjukkan aktivitas fisik. Kita tidak bisa mengetahuinya hanya dengan melihat begitu. Contohnya love. So when you love someone, people won't notice anything unless
you tell that person that you love someone. Paham ya maksudnya? Kata love itu adalah verb tapi secara fisik tidak kelihatan. Jadi ketika kalian love someone but you don't tell anybody about that one, then no one will understand what you have in your heart. Sama kayak feel, love, feel, think. Jadi verb yang berhubungan dengan batin gitu, yang berhubungan dengan perasaan, yang berhubungan dengan pikiran, itu adalah non-action verb. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Is there any question so far? Oke, saya lanjutkan. Ini ada satu teks, ini tentang satu orang teman, and his name is Ernesto. Saya kasih waktu 2 menit untuk membaca ini, kemudian kita akan coba sedikit membahasnya. Silakan, 2 menit. Wah. So, have you finished reading? Yes, sir. Ini kok ada coret-coretan? Kok ada coret-coretan, siapa ini yang berbuat ini? I don't know. Kelihatan nggak coret-coretannya? Iya Pak, nggak tahu siapa. Apa kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Mohon maaf, Pak, saya kepencet. Kok bisa ya? Di atasnya mic Pak masalahnya Pak. Di atasnya mic itu kalau di HP. Ya, ada gambar pensil gitu Pak kalau di HP. Enggak, maksudnya kok bisa nyoret-nyoret ini? Berarti ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Oke, so ini adalah salah satu contoh teks deskriptif about a friend, ya, about a friend, about a person. His name is Ernesto. Nah, si penulis ini memberikan gambaran tentang Ernesto itu seperti apa. Dan di sini kita coba bahas saja. So,
Oke, ini nanti bisa dibaca sendiri ya dengan cara mendownload apa namanya material yang ada di LMS. Nah, so ini adalah paragraf pertama, and this one is the identification part. So my best friend is Ernesto, and he is my classmate. We go to school together. Ernesto comes from an educated family. His father is school principal, and his mother is also a teacher. Nah, di sini si penulis memberikan gambaran mengenai Ernesto secara umum. Ernesto, he is his best friend, his classmate, sehingga si penulis mengetahui backgroundnya seperti apa. Nah, kenapa kata-kata go itu saya buat biru? Karena go itu adalah action verb. Saya ingin memberikan gambaran bahwa di sini, di teks ini, kita menggunakan, bukan action verb, lebih tepatnya ini menunjukkan tentang penggunaan simple present tense. Sekali lagi, ini menunjukkan penggunaan simple present tense. We go, comes from, bla bla bla, is, ya. Nah, jadi dari identification ini kemudian penulis mengembangkan tulisannya menjadi beberapa description about Ernesto. Yang pertama, kira-kira bagian ini bercerita tentang Ernesto dari segi apa kira-kira? Is there any idea? Kepribadian. Okay, good. Latar belakang keluarga dari pendidikan. Yang ini. Apa ada latar belakang keluarganya untuk description number 1? Sama. Kesifat. So it is more related to Ernesto's personality, ya, lebih kepada sifat dia, sifat ininya. Nah, di situ yang merah-merah, punctual, well educated, really hard working, well dressed, well behaved, itu semuanya adalah contoh-contoh adjektif, kata-kata sifat yang kita bisa masukkan untuk menjelaskan atau menerangkan kualitas sesuatu atau seseorang. Dan tetap di sini kita tetap menggunakan simple present tense di sana. Description number 2. So, what is being described here? Lebih ke fisik, Pak. Okay, good. Yang ini lebih ke fisik, ya. Ernesto has a well-built body. Kebayang ya. Jadi nggak kayak saya yang kemana-mana ininya badannya. He is gentle but fearless. He takes part in all sports, scout, trekking, bla 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 di situ. Tapi di sini juga ada, balik lagi ada sedikit mengenai personality yang lain yang dimiliki oleh Ernesto. He is truthful, honest, obedient, ya, seperti itu. Nah, ini adalah description yang lain. So, what about this part? What is it about? His hobby, play guitar. Okay, his hobby. Good. What else? Lebih kepada ini ya, lebih kepada selain termasuk di dalamnya hobi, but Ernesto's daily activity mungkin lebih kepada aktivitas dia keseharian seperti apa. He plays guitar. He makes his parents very proud of him. Saya tidak tahu kenapa bermain gitar membuat orang tuanya bangga gitu. Soalnya saya dulu bawa gitar kemana-mana, bapak ibu saya malah marah-marah. Soalnya pulang-pulang saya bawa receh. He secures good marks and is usually top of his class. Okay, jadi dia ranking 1 terus dan lain-lain. Nah,
Ini adalah description ketiga dan itu adalah akhir dari slide yang kita punya begitu. Nah, di sini kalian sudah memiliki gambaran mengenai description itu seperti apa, ya. Dan karena kemarin kita sudah memiliki satu outline, jadi nanti kalian akan saya minta untuk membuat outline dari membuat tulisan dari outline yang sudah kalian punya begitu. Bentar. Nah, sebentar. Oh ya, apakah ada pertanyaan? Mungkin silahkan kalau ingin bertanya sebelum ini. Okay, is there any question regarding the explanation? Silahkan, mungkin ada pertanyaan. Oke, ini saya sudah di woro-woro, monggo segera bergabung katanya, cuman saya masih belum selesai nih. Pak, izin bertanya mengenai tugasnya, Pak. Oke, silakan. Ini saya masih mau menjelaskan. Silakan ditanyakan dulu, nggak lupa. Template-nya itu yang pekan kemarin ya, Pak? Jadi tetap seperti kemarin, ya. Jadi untuk hari ini tugasnya pada dasarnya ada 2. So there are 2 assignments that you need to deal with. Nah, oke, saya share screen lagi. Oke. Ini saya mengambil salah satu tugas yang dikumpulkan di LMS dan saya mengambil secara acak, jadi benar-benar ini ya, benar-benar random saja gitu. Nah, di sini nanti tugas pertamanya adalah kalian kan sudah memiliki outline yang dikumpulkan kemarin itu. Nah, dari outline ini, dari outline yang sudah kalian punya, silakan dilanjutkan untuk menjadi paragraf gitu. Oke. Jadi taruhlah misalnya ini adalah topik sentence. Oke. Tinggal di copy paste saja di sini. Ini sudah jadi permulaan dari paragraf. Terus kemudian kalian bisa lanjutkan dengan kalimat the supporting details-nya. Seperti ini misalnya, terus kemudian yang lain juga seperti berikutnya, kalimat berikutnya bisa kemudian ditambahkan. Baru kemudian di bagian akhir you can conclude the paragraph. Seperti ini. Artinya dari sini kalian sudah memiliki satu paragraf begitu. Akan tetapi sekali lagi ingat bahwa di dalam proses menulis yang kita bahas pekan lalu, di situ ada revising and editing. Oke, ada revising and editing. It means that you have to make sure that you revise something that needed to be revised. Jadi yang perlu direvisi ya harus direvisi. Kalau contohnya di sini masih ada tulisan yang masih bergaris merah di bawahnya, berarti ini secara spelling kurang tepat sehingga bisa direvisi seperti ini. Terus kemudian kata-kata will di sini ini
will kalau yang W-nya itu besar, maka dia adalah nama orang. Di sini maunya kan will akan. Maka ini juga perlu direvisi. Itu yang terlihat. Terus kemudian antara satu kalimat dengan kalimat lain, you may also need to make some connections dengan menggunakan conjunction dan lain-lain. Ini adalah tugas yang pertama. Ya. Sementara ini nanti silakan langsung dilanjutkan saja. Ya, langsung dilanjutkan saja. Jadi ya sudah. File yang kemarin kalian kirimkan ke saya itu mudah-mudahan masih tersimpan ya. Itu langsung saja dilanjutkan menjadi paragraf di bawahnya. Sesederhana itu. Nah, terus kemudian selain tugas yang itu tadi, tugas yang berikutnya kita kalian memiliki tugas untuk membuat satu outline plus paragraf ya, yaitu mengenai ini. About this one. Nah, tentang ini. Nah, ini adalah yang perlu kalian kerjakan. So, you are about to write a paragraph telling about an experience of yours in the past. Jadi, ini adalah paragraf mengenai pengalaman kalian di masa lalu, khususnya your last vacation. Kapan terakhir kali kalian berwisata, begitu? Dan ini bisa jadi 1 tahun yang lalu atau 2 bulan yang lalu atau bahkan kemarin kalau misalnya kalian ternyata kemarin berwisata. Nah, penugasannya nanti silakan menggunakan form yang kemarin untuk membuat ini, membuat outline-nya. Tetap menggunakan form yang kemarin, tapi tentu saja perlu perlu penyesuaian begitu, karena memang kalau tidak disesuaikan nanti gimana gitu. Nah, oke, jadi tetap menggunakan form yang ini, ya. Tapi di sini sudah tidak perlu ada di objek. Ini bisa dihilangkan, langsung di topik saja. Karena kalian tidak sedang mendeskripsikan satu benda. So you can langsung ke topik, kemudian di topik sentence, and then supporting details, dan concluding sentence. Misalnya the topic going to misalnya promo misalnya, atau promo terus dari kecil saya promo terus, going to Lombok misalnya seperti ini, atau vacation to Lombok Island bisa. Misalnya saya katakan last year I went to Lombok Island with my close friends for vacation misalnya. Supporting detailsnya kalian bisa menambahkan banyak hal yang terkait dengan itu, ya. Nah, kalau ternyata misal kalian merasa satu paragraf tidak cukup, Pak,
untuk menjelaskan tentang aktivitas saya, maka aktivitas selama liburan maksudnya ya, maka silakan menambahkan paragraf lain. That's okay. Jadi nanti jangan sampai ada pertanyaan, Pak, apakah boleh menulis lebih dari satu paragraf? Saya katakan boleh, tapi jangan terlalu banyak juga, karena waktu pengerjaannya cukup sempit, hanya sampai dengan pukul 5 sore nanti deadline-nya. Kalau kalian ingin membuat novel, tentu saja tidak cukup waktunya. Okay? And then the supporting details, you can say, I went there by flight misalnya. Terus kemudian when we, atau ini we ya, when we arrive at Playa Airport, misalnya we were amazed that international misalnya seperti itu. Jadi ini bisa kalian kembangkan. Terus kemudian concluding sentence-nya, karena berbicara tentang vacation-nya, kalian bisa memberikan kesimpulan, misalnya I really enjoy going to Lombok, and I want to go there again as soon as possible misalnya. Selesai. Dan ini nanti tinggal dipindahkan seperti tadi ke dalam paragrafnya. Seperti itu. So, is there any question? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kak mau tanya, Silakan. itu nanti tugasnya 2 ya Pak ya? Ya, betul. Terus dikumpulkannya itu bagaimana Pak? Menjadi 2 file. Ya. Jadi nanti silakan dikumpulkan menjadi 2 file. Jadi satu filenya yang description, satu filenya lagi yang recount ini. Jadi biar tidak ini tumpang tindih nanti, karena kalau dijadikan satu file saja nanti saya khawatirnya ada yang kelewatan atau bagaimana gitu. Ya, oke. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain mungkin? Apakah ada pertanyaan lain? Saya, Pak. Oke, silakan. Untuk deskripsi tugas pertama tuh yang bagaimana, Pak? Ini kan yang buat pas ten kan deskripsi yang kedua, Pak. Tugas yang pertama itu yang bagaimana, Pak? Yang pertama itu kalian hanya perlu meneruskan outline yang sudah dibuat minggu kemarin. Oh, baik Pak, makasih Pak. Oke, jadi kemarin kan kalian sudah membuat outline tuh. Dari outline itu langsung dijadikan paragraf, begitu saja sebenarnya. Dan untuk yang berikutnya, yang kedua, kalian membuat outline lagi, tapi kali ini bukan descriptive text, tapi recount text, telling about your past experience. Nah, di situ cukup satu paragraf. Ingin lebih dari satu paragraf, saya persilahkan, asalkan tidak terlalu banyak juga gitu, karena waktunya juga tidak akan nutup gitu. Ya. Baik, Pak. Oke.
Oke, ada yang lain mungkin? Kita ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini untuk rekaman videonya dikirimkan bentuk video atau link aja, Pak, ke Bapaknya? Kalau tidak merepotkan, dimasukkan ke Google Drive aja. Nanti linknya yang di-share di grup aja, biar nggak terlalu ini. Kalau dikirim videonya percuma, maksudnya bukan percuma sih, sama juga bakal jadi harus masuk ke Google Drive dulu. Oke, Pak. Nah, ya nanti ini, tapi ini ya Mas ya, itu kan habis ini kamu masih nyimpen tuh di laptop, Iya, Pak. jadi nanti aja kalau tugasnya sudah selesai baru diurusin masalah video itu, nggak terlalu urgensinya juga nggak terlalu ini kok besar kok. Jadi kalau pas bener-bener pas lagi enak gitu aja wis. Kalau lagi garap tugas jangan ngurusin itu, malah ganggu nanti. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Siap. Oke, mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan ya. Ini saya sudah disebut-sebut namanya di grupnya dosen ini untuk mengikuti itu. Saya pikir itu untuk pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa cepat diselesaikan karena ini akhir pekan mungkin kalian mungkin memiliki agenda lain nanti malam atau untuk persiapan besok ya. Silakan dikerjakan dikumpulkan sebelum deadline yang sudah ditentukan. Kalau ada pertanyaan lain terkait penugasan bisa disampaikan melalui WhatsApp baik di grup maupun melalui WhatsApp pribadi, that's okay ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi saya mohon maaf karena hari ini ternyata masih ada agenda selain mengajar yang harus saya ikuti begitu. Oke. Saya pikir sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan meninggalkan Zoom meeting.